Dalam 1 detik ke depan, jutaan reaksi kimia baru saja terjadi di dalam tubuh Anda, hanya agar Anda bisa bernapas. Anda tidak merencanakannya, Anda tidak menyuruh jantung Anda berdetak, Anda sama sekali tidak memegang kendali. Sejak awal waktu, alam semesta ini tidak berjalan secara acak. Ia dijaga oleh sebuah sistem utama, sebuah kecerdasan tanpa batas yang merawat triliunan galaksi, sekaligus memastikan jarak antara bumi dan matahari tidak bergeser 1 mm pun. Para ilmuwan menyebutnya fine tuning of the universe. Jika gravitasi sedikit saja lebih kuat, alam semesta akan hancur menelan dirinya sendiri. Jika sedikit lebih lemah, bintang-bintang tidak akan pernah terbentuk. Tapi nyatanya, kita berada di titik keseimbangan yang sempurna. Sebuah keseimbangan yang lahir dari kasih sayang kosmis. Alam semesta tidak memusuhi kita. Ia dirancang sedemikian rupa untuk menghidupi kita. Setiap pagi matahari terbit tanpa kita minta. Air hujan turun ke tanah kering tanpa kita bayar. Itulah wujud nyata dari sifat pemeliharaan dan kasih sayang yang mutlak. Tapi yang lebih menakjubkan, sistem kasih sayang ini memiliki satu aturan mutlak. Hukum sebab akibat. Sebuah hari perhitungan. Dalam sains, kita mengenalnya sebagai hukum termodinamika atau aksi dan reaksi. Tidak ada satupun energi yang hilang. Ia hanya berubah bentuk. Begitu pula dengan tindakan kita. Setiap keputusasaan yang kita ambil, setiap harmoni alam yang kita rusak, atau setiap kebaikan yang kita tanam, pada akhirnya akan kembali bermuara pada satu titik pertanggungjawaban di hadapan sang penguasa sistem. Belum sempat kita menyadari betapa presisinya sistem alam semesta ini, kita dihadapkan pada satu fakta yang lebih mengejutkan tentang diri kita sendiri. Manusia modern hidup dalam ilusi kesombongan yang luar biasa. Kita membangun gedung pencakar langit, menciptakan kecerdasan buatan, dan merasa bahwa kitalah Tuhan atas nasib kita sendiri. Kita merasa mandiri. Namun, cobalah tahan nafas Anda dalam 3 menit. Tiba-tiba, seluruh kekayaan, gelar, dan ego kita runtuh. Kita menyadari bahwa kita hanyalah makhluk rapuh yang sepenuhnya bergantung pada sesuatu di luar dari kita. Disinilah letak formula terbesar untuk membebaskan manusia dari penderitaan psikologis. Penyerahan diri secara total. Ketika sebuah sistem lebih besar dari Anda, entah itu lautan yang luas atau hukum alam semesta, hal paling rasional yang bisa dilakukan bukanlah menantangnya, melainkan menyelaraskan diri dengannya, menundukkan ego. Secara biologis, ketika manusia melepaskan ilusi bahwa ia harus mengendalikan segalanya, tingkat stres dan hormon kortisol di otaknya menurun drastis. Kepasrahan bukanlah kelemahan. Kepasrahan adalah menyadari bahwa kita tidak memiliki daya apa-apa. Dan oleh karena itu, kita hanya meminta pertolongan pada kekuatan tunggal yang menggerakkan sistem tersebut. Bukan kepada uang, bukan kepada validasi sosial, bukan kepada alam, tapi kepada sang pencipta alam itu sendiri. Tunggu, ini baru awalnya. Karena ketika Anda sudah menyerahkan ego Anda, sebuah krisis baru yang jauh lebih berbahaya muncul ke permukaan. Mari kita lihat burung camar kutub. Setiap tahun, mereka terbang puluhan ribu kilometer melintasi bumi tanpa pernah tersesat. Karena mereka memiliki kompas internal, biologis yang mendeteksi medan magnet bumi. Manusia tidak memiliki kompas itu. Kebutuhan terbesar spesies manusia di abad ini bukanlah makanan, tempat tinggal, atau teknologi yang lebih canggih. Kebutuhan terbesar kita adalah arah. Dalam ilmu fisika, ada yang namanya entropi. Kecenderungan segala sesuatu di alam semesta ini untuk bergerak menuju kekacauan dan kehancuran, kecuali jika diberikan energi dan informasi yang terarah. Begitu pula dengan pikiran dan hidup manusia. Tanpa adanya petunjuk arah atau panduan yang lurus, manusia akan perlahan-lahan hancur dalam kekacauan mental, kebingungan moral, dan kehampaan. Itulah mengapa permintaan paling esensial dari seseorang manusia kepada penciptanya bukanlah meminta kekayaan, melainkan meminta navigasi.
meminta kode algoritma kehidupan yang lurus. Sebuah panduan agar kita tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan bagaimana cara menjadi manusia yang seutuhnya di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan. Tapi yang paling mengerikan, navigasi ini bukanlah sekedar teori abstrak di atas kertas. Jika kita melihat ke belakang, sejarah telah mengunci nasib peradaban manusia ke dalam 3 kelompok mutlak. Dan Anda sadar atau tidak, sedang berada di salah satunya hari ini. Jalan yang lurus, algoritma keseimbangan tadi, sudah pernah dijalankan dan berhasil. Ia adalah jalan dari manusia-manusia terbaik dalam sejarah. Para pembawa pesan kedamaian, orang-orang yang jujur pada kebenaran, dan mereka yang memberikan hidupnya untuk kebaikan. Mereka adalah bukti empiris bahwa harmoni antara manusia, alam, dan pencipta itu bisa dicapai. Namun, alam semesta juga meninggalkan fosil-fosil peradaban sebagai peringatan keras agar kita tidak jatuh ke dalam 2 lubang kepunahan. Kelompok pertama yang gagal adalah mereka yang memiliki ilmu, namun menolak bertindak. Secara universal, bayangkan para cendekiawan, korporat, atau elit dunia. Mereka tahu persis bahwa tindakan eksploitasi mereka merusak bumi. Mereka memiliki data sainsnya. Mereka tahu kebenarannya. Namun ego, keserakahan, dan penolakan membuat mereka mengabaikan ilmu tersebut. Dalam skala individu, ini adalah manusia yang tahu mana yang baik dan buruk, tapi sengaja memilih keburukan. Alam semesta menolak entitas seperti ini. Mereka hancur oleh keangkuhan intelektual mereka sendiri. Namun, yang lebih ironis dari kelompok pertama adalah kelompok kedua. Mereka adalah orang-orang yang bertindak, namun tanpa ilmu. Bayangkan sebuah masyarakat yang bergerak sangat cepat, sangat antusias, bekerja siang dan malam, beribadah dan melakukan ritual mati-matian, tapi mereka tidak tahu arahnya. Mereka hidup berdasarkan asumsi, buta terhadap hukum alam, berpegang pada tradisi yang salah, atau sekedar ikut-ikutan tren massal tanpa menggunakan akal dan panduan. Mereka kelelahan dalam kesesatan. Mereka bergerak cepat hanya untuk menemui jurang. Jadi, di detik ini, ketika Anda masih bisa bernapas berkat sistem yang tidak Anda kendalikan, ketika Anda menyadari bahwa kekuasaan Anda hanyalah ilusi, tanyakan pada diri Anda, apakah hari ini Anda berjalan dengan panduan arah yang jelas, meneladani mereka yang berhasil mencapai keseimbangan, ataukah Anda sedang tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia, memiliki banyak informasi tapi miskin kebijaksanaan, atau sibuk berlari tanpa tahu tujuannya? Alam semesta sudah menyiapkan jalan yang lurus. Keputusan untuk melangkah di atasnya ada di tangan Anda.